Nah, apa pengertian inklusi dan ramah terhadap pembelajaran? Istilah inklusi diartikan mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus di kelas dengan anak lainnya. Kelas biasa dengan anak lainnya. Dalam panduan ini, inklusi mempunyai arti yang lebih luas. Inklusi berarti mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus seperti anak yang memiliki kesulitan melihat, mendengar, yang tidak dapat berjalan atau lebih lambat dalam berjalan. Semua anak mungkin masuk sekolah, tetapi masih terdapat beberapa anak yang terpisahkan dari keikutsertaan dalam pembelajaran di kelas. Misalnya apa? Anak yang menggunakan bahasa ibu yang berbeda dengan buku-buku pelajaran dan bacaan yang digunakannya. Kemudian juga anak yang tidak pernah diberi kesempatan untuk aktif dalam kelas. Mungkin bisa jadi juga anak yang memiliki masalah gangguan penglihatan atau gangguan pendengaran. Nah, atau anak yang memiliki masalah dalam gangguan penglihatan dan pendengaran, atau anak yang tidak pernah mendapatkan bantuan ketika mengalami suatu hambatan belajar. Bisa jadi anak yang seperti itu. Nah, untuk semua kondisi di atas, maka guru diharapkan bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan inklusif ramah belajar. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar seluruh anak terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, apa itu pembelajaran yang ramah? Sekolah yang ramah terhadap anak merupakan sekolah di mana semua anak memiliki hak untuk belajar. Mengembangkan semua potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin di dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka. Ramah apabila terjadi keterlibatan dan partisipasi dalam pembelajaran. Terciptanya secara alami dengan baik. Artinya apa? Bahwa di dalam proses pembelajaran, guru dan siswa mengupayakan situasi yang kondusif, seoptimal mungkin. Nah, berarti ada ketawanya, ada ceritanya, ada nyanyinya, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus ini tenang di dalam kelas. Keberagaman kondisi di atas perlu dipahami oleh guru. Agar apa? Agar pelayanan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan keunikan anak. Unik. Iya, anak kita memang unik. Kenapa? Ada yang tidak bisa melihat, ada yang tidak bisa mendengar, ada yang gangguan intelektualnya lemah, ada yang kekakuan pada jari-jari tangan dan kakinya, kemudian ada yang autistik. Nah, sehingga kita membutuhkan pemahaman yang mendalam bagaimana memberikan pelayanan pendidikan yang patut kepada semua anak didik. Tidak ada manusia lahir dengan pengetahuan yang utuh, tapi ia dilahirkan dengan naluri belajar. Namun, seringkali naluri belajar anak dengan keingintahuannya yang besar terbunuh pelan-pelan dalam sistem pendidikan yang ada. Oleh karena itu, kita butuh membelajarkan diri terus-menerus melalui pengamatan. Berbagi pengalaman, mengikuti workshop, membaca buku, menggali informasi dari berbagai sumber lainnya, seperti buku ini. Inilah yang senantiasa kita latihkan di kelas dan di sekolah, sehingga itu hal penting yang perlu kita lakukan. Nah, bagaimana dengan pendidikan luar biasa? Ini tidak perlu lagi ini ya. Nah, pendidikan integrasi, mengubah anak sesuai dengan sistem. Itu yang kita lakukan pendidikan terpadu dulu.
membuat balok persegi menjadi bundar. Sistem tetap sama, tapi anak harus menyesuaikan. Atau gagal. Sehingga apa yang perlu lakukan ini? Adanya terapi dan rehabilitasi. Nah, dengan pendidikan inklusif ini, anak berbeda di dalam kelas. Semua anak dapat belajar kemampuan, kelompok etnis, ukuran, usia, latar belakang, gender yang berbeda. Artinya apa? Mengubah sistem agar sesuai dengan anak. Sehingga apa yang terjadi? Sistem yang fleksibel yang kita lakukan. Nah, ini ibaratkan di dalam satu kelas anak yang beragam. Ada yang bintang, ada yang persegi panjang, ini ada yang bintang kecil ini, ada yang segitiga, ada yang ini apa istilahnya ini? Bulatnya. Nah, ini ada yang segi 6. Ini sistem yang fleksibel yang kita lakukan. Nah, ini ibaratnya. Bagaimana menjadikan lingkungan inklusif yang ramah terhadap pembelajaran? Nah, ada kelas A, 40 anak duduk pada bangku kayu dengan ada ilustrasi ini ya. Di belakang meja dengan posisi buku latihan terbuka dan pulpen di tangan. Guru menyalin sebuah cerita di papan tulis dari buku teks kelas 3 dan anak menyalin di buku masing-masing. Ia memastikan semua anak telah menulis sesuai dengan tertera dalam buku teks. Nah, anak yang duduk di posisi kanan menyalin cerita ditulis guru dalam buku latihan. Sementara anak yang lainnya duduk di posisi kiri, mesti menunggu. Nah, sehingga apa? Karena posisi guru menghalangi penglihatan anak lain, hal ini sering terjadi. Sehingga ketika guru bertanya, apakah kalian sudah menyalin cerita yang saya tulis? Anak menjawab, ya, sudah Bu Guru, sudah Pak Guru. Padahal tidak semua anak telah melakukannya. Kemudian ada juga di kelas B ini. Kelas B, ini di kelas A ya, contoh tadi. Ini kelas B. Ini hanya di lantai duduknya. Kita coba buka juga ilustrasi ini. Kelas B, 2 kelompok anak duduk di lantai. Dan diminta guru untuk mengerjakan tugas. Membuat bentuk bangun segitiga dan lingkaran. Pada salah satu kelompok, terdapat anak yang mengalami gangguan pendengaran. Artinya apa? Disabilitas rungu ya. Dengan bangga, anak tersebut menunjukkan alat peraga yang dikerjakan kelompoknya. Guru tersenyum sambil mengatakan, bagus sekali sayang. Sangat bagus. Dengan memastikan anak tersebut dapat melihat dan membaca gerak bibir ketika berbicara. Kalau pada anak SD, tidak apa-apa kita lakukan seperti itu. Bagus sayang. Tapi kalau kepada saudara, tidak bagus pula saya lakukan. Upayakan reinforcement itu sesuai dengan keadaan anak. Umur anak. Ibu senang sekali kamu rajin sekarang. Tidak apa-apa kita lakukan itu. Karena itu pula lah tahap perkembangan dia. Dia perlu dipuji, dia perlu dimotivasi. Tapi kalau seandainya kepada Padri saya tepuk di pundaknya, nanti Padri berpikiran lain pula. Ibu kalau gak awak sering pacik-paciknya. Ya Padri. Tidak, sentuhan orang tua kepada anaknya. Yeah. Karena sesuaikan dengan umur. Dan pemberian penguatan itu sangat penting sekali. Kamu bisa. Ayo, lakukan. Kamu bisa. Nah, ini yang perlu dilakukan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Guru tersenyum sambil mengatakan, bagus sekali sayang. Sangat bagus. Dengan memastikan anak tersebut dapat melihat
dan membaca gerak bibir ketika berbicara. Nah, sehingga apa? Menurut Anda, apa saja yang membuat kelas tersebut inklusif, ramah terhadap pelajaran? Apa yang membuat kelas inklusif? Oke, silakan. Apa yang pertama? Lingkungan. Lingkungan. Ya, Ya, Bu. lingkungan yang bagaimana? Lingkungan yang mendukung, yang akses. Yang menerima keberadaan anak apa adanya. Ya. Iya. Oke. Kenapa lagi? Guru, Bu. Perlakuan guru, Bu. Guru yang bagaimana? Perlakuan guru yang sesuai dengan kebutuhan anak. Perlakuan guru yang sesuai Dengan kebutuhan anak. dengan kebutuhan anak. Masih ada? Apa lagi? Dan metode pembelajaran. Kurikulum, Bu. Kurikulum. Kurikulum yang bagaimana, Padri? Mulyadi, Bu. Mulai Imul. Kurikulum yang adaptif. yang adaptif, yang disesuaikan dengan kondisi anak, Bu. Biasanya kalau yang integrasi seperti yang sudah kita pelajari itu, kurikulum itu anak harus menyesuaikan dengan kurikulum. Kalau di inklusi ini kurikulum harus menyesuaikan dengan kondisi anak. Gitu. Pengembangan kurikulum yang adaptif. Sesuai pengembangan kurikulum yang adaptif ya. Ya. Lagi Mul? Aksesibilitas yang memadai, Bu. Ya, aksesibilitas. Aksesibilitas yang memadai. Masih ada? Penempatan, Bu, penempatan posisi anak saat kelas. Penempatan posisi anak di kelas. Ya. Nah, misalnya tunanetra ditempatkan bagaimana? Biasanya, Bu, kalau tunanetra biasanya di depan. Terus kalau misalnya tunanetranya itu di low vision, biasanya tunanetra itu akan ditempatkan itu di yang agak ada cahaya gitu, Bu. Oh gitu. Penempatan posisi anak di depan kelas. Ya, Bu, di dalam kelas. Tunanetra itu ya. Disabilitas Biasanya visual. Sekarang kan sudah ada Permendikbud yang terbaru. Tahun 2020. Jadi tidak ada lagi anak tuna-tuna itu ya. Ya, Bu. Oke, disabilitas rungu. Intelektual. Autistik. Fisik. Fisik motorik. Motorik. Autis ya. Autistik. Ya, Bu. Dan learning disabilities.
pendekatan posisi anak sesuai dengan Motorik. keadaannya. Fisik, motorik, please. ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Nah, nampak enggak antara kedua kelas yang ada tadi berbeda? Yang pertama duduk berbanjar, nah sehingga gurunya menghadap ke depan. Nah, kemudian anak melihat kepada guru. Kalau tunarungu mengajar yang seperti ini gimana ini? Cocok, Bu, kalau menghadap. Laku, Bu. Nggak jelas lah gerak bibirnya kan? Iya, Bu. Ini klasikal, ini untuk anak reguler nih, Bu. Iya, Reguler. ya reguler. Nah, kalau yang seperti ini memang anak kita nih ya. Di penempat anak Ya, di dalam Bu. kita perhatikan juga. Ya. Nah, kelas itu inklusif, ramah terhadap pembelajaran. Nah, apa saja lingkungan guru. Yang ketiga, pengembangan kurikulum yang adaptif. Artinya adaptif disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak. Yang keempat, aksesibilitas yang memadai. Yang kelima, penempatan posisi anak di kelas yang disabilitas visual, disabilitas rungu, disabilitas intelektual, ringan, sedang, dan beratnya. Kemudian disabilitas fisik dan motorik, autistik, learning disabilities, dan ADHD. Attention deficit hyperactivity. Masih ada yang lain? Kolaborasi, Bu. Apa? Kolaborasi Widi? aktif. Kolaborasi antara guru dan siswa. Iya, Bu. Termasuk dengan orang tuanya juga, Bu. Guru, siswa, dan OT. Ya, Iya, Bu. masih ada? Nah, sekarang kan Mas Nadim kan menginginkan bahwa anak kita diarahkan kepada pembelajaran yang 4C. Mengarahkan kepada anak terampil berkomunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan kreativitas thinking. Nah, bagaimana strategi pembelajarannya? Tentu adaptif juga kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Disesuaikan dengan disabilitasnya. Iya. Iya, keadaannya. Kalau disabilitas visual, oke, enggak masalah dia ceramah, tanya jawab, diskusi. Tetapi kalau untuk disabilitas rungu, tidak bisa. Itu kita lakukan. Intelektual bagaimana? Kalau intelektual mungkin lebih pembelajaran yang erat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, Bu. Iya. Pembelajaran yang diberikan erat dengan kehidupan sehari-hari. Oke, masih ada? Baiknya di sekolah tersebut harus ada minimal 1 guru pendamping khusus, Bu.
Ada GPK-nya ya. Ya, Iyalah, minimal itu satu. hendaknya di Hendaknya sekolah ada GPK. Guru pendamping khusus atau guru pendidik khusus? Mana yang tepat? guru pendamping khusus, Bu. Pendamping khusus, Ibu. Guru pendamping khusus, Iya, Bu. Iya, Ibu. bukan guru pendidik. Kalau guru Bukan. pendidik bukan, Bu. Pendamping khusus. Oke. Masih ada? Silakan, Anda yang berikan masukan. Kolaborasi sudah, kemudian pembelajaran yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari untuk disabilitas. Ya, Bit? Iya, Bu. Disabilitas intelektual. Masih ada? Sarana dan prasarana, Bu. Mungkin media dan apa? Iya, media, sarana dan Media prasarana dan masuk. metode. Heeh. Ya, sarana dan prasarana, Bu. Masuk sarana prasarana itu, Iya, Nak. Bu. Iya, Bu. Media itu. Iya. Dan prasarana. Sarana dan sarana pembelajaran Yang sesuai. yang Dengan sesuai dengan kebutuhan siswa. kebutuhan siswa. Oke, masih ada? Habis, Bu. Udah komplit, Bu. Udah komplit Udah rasanya. Udah, Udah, Bu. Mol? Sebenarnya, Bu, pemahaman sekolah itu sendiri yang utamanya, Bu. Bukan pemahaman beberapa orang di sekolah, tapi pemahaman seluruh warga sekolah itu yang paling penting. Nah, itu yang keyakinan tadi ya. Yakin dia bahwa anak kita ini berbeda. Education for all. Itu kan? Mm-mm. Pemahaman terhadap apa, Pit? Terhadap pendidikan inklusif itu sendiri, Bu. Karena seperti yang disampaikan tadi, Bu, kolaborasi orang tua, guru, siswa, kepala sekolah, dan semuanya, Bu. Kalau tidak paham salah satu, Bu, itu akan jadi masalah, Bu. Di sebuah sekolah kalau terdapat anak-anak disabilitas di dalamnya. Iya. Mm-mm. Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti kalau seandainya guru tidak paham dengan keberadaan anak. Iya, Bu. Iya. Pemahaman terhadap pendidikan inklusif atau terhadap anak berkebutuhan khusus. Dua-duanya, Bu. Dan disabilitas. Tuh kan? Iya, Bu. Pemahaman terhadap pendidikan inklusif dan disabilitas. Masih ada?
Kita komplit rasanya. Oke. Nah, coba bandingkan pemikiran Anda tadi dengan yang 10. Yang 10 ini dengan adanya hubungan. Yang kelas tradisional, kelas inklusif, ramah terhadap pembelajaran. Di mana kelas inklusif ramah terhadap pembelajaran, ramah dan hangat. Contoh, anak tunarungu. Guru selalu berada di dekatnya. Dengan wajah terarah pada anak dan tersenyum berbicara dengan jelas agar anak dapat membaca bibir. Pendamping kelas, orang tua, relawan memuji ini. Pada kelas tradisional, ada jarak dengan anak. Contoh, guru sering memanggil anak tanpa kontak mata. Miskin bahasa tubuh. Nah, di mana letaknya yang 10 tadi itu? Ramah dan hangat. Contohnya, berarti guru ini yang dipentingkannya. Hendaknya kemana perginya ini? Kelakuan. Dua, Treatment. nomor 6 Treating. dan nomor Treating to 10. Pemahaman, Bu, 10 pemahaman. ya. 10. Pemahaman terhadap pendidikan inklusif dan disabilitas. Ya. Paham dia guru-gurunya dan juga orang tua, kepala sekolah paham terhadap bagaimana pendidikan inklusif itu. Jadi Bahwa mereka harus ramah itu bukan berarti nah kita dengan bahasa yang santun, bagus dan segalanya. Tapi apa? Ramah, hangat. Contoh, anak tunarungu sesuaikan kebutuhannya. Selalu berdekatnya dengan wajah yang terarah pada anak dan tersenyum. Bagaimana dengan disabilitas rungu? Yang kedua, bagaimana mereka di kelas? Kalau kelas tradisional, guru dan anak tidak kreatif. Pasif dan monoton. Kelas yang baik adalah diam, tuh dan hening. Itu prinsip pada kelas tradisional. Sehingga pada kelas inklusif, ramah terhadap pembelajaran, guru menghargai perbedaan setiap latar belakang. Latar belakang disabilitas visual, disabilitas rungu, intelektual, fisik dan motorik, dan autis dan ADHD. Nah, sehingga apa? Kemampuan anak dan orang tua berkembang di sini. Guru kreatif dan selalu memiliki gagasan yang mendukung kebutuhan dan minat anak yang berbeda dan unik. Memang anak kita unik adanya. Ya kan? Guru menghargai perbedaan setiap latar belakang dan kemampuan anak, orang tuanya, latar belakang kemampuannya, latar belakang orang tuanya, guru kreatif dan selalu memiliki gagasan yang mendukung kebutuhan dan minat anak yang berbeda dan unik. Kemudian kalau dilihat dari pengaturan tempat duduk, ada kita tadi kan, pengaturan tempat duduk. Nah, yang mana tadi itu? Mall tadinya. Engkau menerima keberadaan anak padanya, Nomor 5, Bu. perlakuan guru 5, yang Bu. sesuai peningkatan intelektual, fisik dan motorik, autistik, learning disabilities dan ADHD. Iya. Pengaturan
tempat duduk berbaris dengan arah yang sama dari belakang depan. Nah, ini dalam kelas tradisional. Kalau kelas inklusif, pengaturan tempat duduk yang bervariasi, seperti kuda atau duduk di bangku bersama-sama melingkar, sehingga dapat melihat satu sama lainnya. Apakah ini yang kita apakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif? Iya, Bu. Oke, kemudian ditinjau dari segi media belajarnya. Tadi ada terkait dengan media. Media harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak ya. Iya. Sarana dan prasarana tadi itu. Nah, kalau kelas konvensional, buku teks, buku latihan, lembar kerja, kapur, dan papan tulis, itu medianya. Tapi di kelas inklusif, berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran. Contoh, pembelajaran matematik disampaikan melalui kegiatan yang lebih menantang. Bagaimana kegiatan yang lebih menantang? Kegiatan yang menantang itu seperti apa? Dalam matematik misalnya, disampaikan melalui kegiatan yang lebih menantang. Artinya apa? Anak diberikan soal-soal yang terkait dengan apakah itu dia yang menantang terhadap dia atau bagaimana. Kemudian menarik dan menyenangkan melalui peran atau kegiatan di luar kelas. Baik menggunakan poster dan wayang untuk pelajaran bahasa. Nah, itu ditinjau dari segi media belajar. Kalau sekarang, orang sudah cenderung lari kepada IT ya. Nah, sehingga di mana saja, kapan saja, Bapak Ibu bisa belajar. Nah, sehingga diciptakanlah buku-buku yang digital sekarang. Itu yang ada. Sehingga media pembelajaran juga mengarah ke sana. Asesmen digital, ada buku yang digital di mana saja bisa baca dengan menggunakan berbagai aplikasi. Kemudian ditinjau dari sumber belajarnya. Pada kelas konvensional, guru membelajarkan anak tanpa menggunakan sumber belajar yang lain. Guru sebagai pengabar, penceramah isi buku pelajaran, atau operator kurikulum. Apakah memang demikian adanya? Banyak ceramah dan tanya jawab saja. Cool ponsif. Menggunakan sumber belajar yang lain, guru sebagai pengabar. Iya. Dengan menggunakan ceramah tentang isi buku pelajaran atau operator kurikulum. Kalau operator kan sifatnya memberikan masukan saja. Bagaimana mentransfer materi perkuliahan kepada anak. Pada kelas inklusif, guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak. Contoh, meminta anak membawa media belajar yang murah dan mudah ke sekolah untuk dimanfaatkan dalam mata pelajaran tertentu. Ini apa contohnya ini? Misalnya bawa barang bekas yang sering kita lakukan ya. Dan bawa barang bekas. Barang bekasnya seperti apa? Kita bisa bawa bunga ke sekolah, bisa membawa tempat gelas air aqua. Nah, ini yang sumber belajar. Kemudian
terkait dengan evaluasi ujian tertulis terstandarisasi sebagai tes formatif dan tes sumatif. Tes formatif apa gunanya? Untuk apa guna tes formatif? Tujuannya dilakukan. Melihat proses belajar, Bu. Perkembangan anak dalam Memperbaiki proses belajar mengajar kita. Apakah proses belajar mengajar kita sudah baik, sudah sesuai dengan kebutuhan belajar anak atau belum? Itu kita lakukan di pada tes formatif. Dan tes sumatif itu adalah menghasilkan suatu produk. Nah, mana nilai tertinggi, mana yang sedang, mana yang kurang. Kan itu yang biasanya kita lakukan. Nah, sedangkan pada kelas inklusif, asesmen kemajuan belajar anak berdasarkan observasi, portofolio terhadap hasil karya anak dalam kurun waktu tertentu sebagai sebuah proses penilaian. Observasi, apa yang kita observasi? Yang aktif, yang mau terlibat, yang berpengalaman. Kemudian yang portofolio melalui apa? hasil kerja anak. Hasil kerja anak terkait dengan portofolio ya. Ada yang lain dari ini. Wawancara ada kita lakukan. Instrumen angket ada enggak kita lakukan ini? Asesmen jelas ada ini. Untuk mengetahui capaian CPL-nya, kita lakukan asesmen dulu. Sampai batas mana kemampuan anak saat ini. Dan apa yang perlu kita berikan kepada anak. Nah, capaian pembelajaran yang akan diperoleh anak setelah proses belajar mengajar. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi kemajuan belajar anak. Berdasarkan observasi, portofolio, asesmen, identifikasi, dan sebagainya. Kalau identifikasi kita sudah bisa memperkirakan bahwa anak ini tergolong apa. Tapi perlu juga dilakukan format identifikasi. Ya, itu berdasarkan evaluasi. Bagaimana bentuk jenis evaluasi? Apa saja jenis-jenis evaluasi? Bisa tes, Bu. Oke, tes esai. Objektif. Objektif. Isian Objektif ini singkat. terbagi kepada berapa? Ada objektif esai terstruktur, esai bebas. Dan esai bebas. Objektif ada pilihan ganda. Ada matching, menjodohkan. Iya, Bu. Apalagi? Sebab akibat bisa, Bu. Sebab akibat. Masih ada? Isian singkat, Bu. Isian singkat ya. Nah, diskusikanlah dimensi kelas di atas dan renungkan bagaimana yang terjadi dengan kelas Anda. Disuruh kita merenung ini. Kelas seperti apa yang sedang saya miliki? Hampa kah? Ada hahaha-nya atau ada hihihihinya?
Hahaha, hidup gurunya, hidup siswanya, hidup suasana kelasnya. Kalau hahaha, hampa gurunya, hampa siswanya, hampa suasana kelasnya. Nah, kelas yang seperti apa yang saya miliki? Apa perubahan yang dapat saya lakukan di kelas agar lebih inklusif, ramah terhadap pembelajaran? Nah, dengan pelaksanaan ramah pembelajaran tadi ada 10 yang kita diskusikan. Yang pertama, menerima keberadaan anak apa adanya. Yang kedua, perlakukan guru sesuai dengan kebutuhan anak. Perlakuan guru sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, kembangkan kurikulum yang adaptif. Pasti madai. Nah, berarti ini harus sesuai baik fisik, baik akademik maupun non-akademik. Aksesibilitas. Yang akademik apa saja itu? Untuk tunanetra, apa yang perlu kita lakukan? Akademik, non-akademik. Nah, kalau untuk tunarungu, Oh, tunanetra. Pelajarannya secara visual. Media untuk interaktif, Bu. akademiknya modifikasi kurikulum, Bu. Modifikasi kurikulum. Iya, Pit. Kemudian apa lagi? Aplikasi yang membantu suara ke teks, Bu. Kayak Rizka, ya. speech. Kayak text to speech gitu, Bu. Suara harus jelas ke arah-arahan. Terarahan suara. Kemudian apa Media lagi? pembelajaran yang interaktif, Bu. Media pembelajaran yang interaktif. Nah, aksesibilitas. Penempatan posisi anak di kelas. Ini sama dengan yang ini tadi ya. Media. Penempatan posisi anak di dalam kelas. Disabilitas visual, disabilitas rungu, fisik dan motorik, autistik, learning disabilities, dan ADHD. Nah, ini biasanya kalau anak disabilitas visual, perlu nggak ditempatkan di depan? Iyalah, Bu. Karena dia itu pendengaran yang dia apakan, yang dominan dia Tergantung gunakan. apanya, Bu? Bisa penglihatan, Bu. Tempatkan di depannya. Iya. Oke. Kemudian kalau disabilitas rungu, penglihatan. Dia melihat. Nah, perlu juga nggak ditempatkan di depan? Iyalah, Bu. Kan gerak bibir guru yang dia lihat nantinya. Iya. Disabilitas rungu. Intelektual. Ringan biasanya kalau
Di SD yang intelektual ini, apalagi yang DS tuh jarang diterima ya. Pada umumnya itu disarankan oleh asesmennya ke sekolah luar biasa, ke SLB itu dimasukkan. Kemudian fisik dan motorik. Gangguan fisik, gangguan motorik. Iyalah Bu, karena kan nanti kalau misalnya di belakang nanti aksesnya ke depan nanti Bu. Susah dia karena dia pakai kursi Iya. roda ya. Ya, Iya, Bu. Bu. Kemudian yang autistik. Ini yang apa sekali nih. Perlu kita tempatkan di dekat kita ya. Kenapa? Karena ada yang hyper, Dia colek dia Bu. lari-lari saja. Nah, kemudian learning disabilities, disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Disleksia, kesulitan belajar membaca. Disgrafia, kesulitan belajar menulis. Dan diskalkulia, kesulitan belajar berhitung dan matematik. Yang membaca bagaimana? Perlu nggak penempatan dekat GPK-nya? Perlu, Bu. Alasannya? Karena kan si siswa ini kan sulit membaca, Bu. Jadi harus didampingi oleh GPK untuk menuntun si anak dalam menyesuaikan antara satu kata ke kata berikutnya gitu, Bu. Ya, kafe-kafe. Misalnya bagaimana menghubungkan huruf menjadi suku kata menjadi kata menjadi kalimat sederhana. Kemudian anak membaca pemahaman, membaca nyaring, dan membaca lancar. Nah, sehingga paham dia apa yang dibacanya. Ayo baca lagi pertanyaannya. Karena setelah paragraf itu, setelah suatu wacana, ada pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Sebenarnya Ya. izin Bu, sebenarnya untuk strategi izin Ibu, sebenarnya Oke. strategi untuk anak yang mengalami yang membaca tadi atau kesulitan yang lain itu Ibu tidak harus selalu didekatkan dengan GPK. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mengkolaborasikan dengan anak yang sudah bisa membaca. Semisal ada anak yang satu bangku itu ada 2 orang. Satu kita sandingkan, kan kebanyakan ini pemilih-milihannya adalah anak cerdas sama cerdas sehingga ini dipisahkan. Tidak. Dalam Iya. pembelajaran itu dikolaborasikan atau disandingkan anak yang anggaplah kemampuan membacanya rendah disandingkan dengan anak yang bisa membaca. Jadi nantinya anak yang ini secara ininya bagi anak yang sudah bisa membaca itu nanti bagaimana kita mengajarkan kemampuan emosionalnya, kolaborasi emosional, dan bagi anak yang tidak bisa membaca tadi itu bisa menjadi tutor bagi anak yang sudah bisa membaca tadi. Jadi tidak harus Iya. didekatkan dengan PK. Bayangkan Disandingkan saja dengan teman sebayanya. kalau saya didekatkan GPK, semisal ada anak yang tidak bisa membaca, ada 5 orang di kelas, bagaimana kita mendekatkan? Artinya kita mengkelompokkan. Di sana kita bukan lagi menginklusikan, melaksanakan inklusi, tetapi kita melakukan perbedaan jadinya, bukan diferensiasi, tapi lebih ke diferennya aja seperti itu. Eksklusifkan lagi jadinya ya. Iya. Iya, kalau seandainya di dekat guru GPK dia terus dia akan ikut dengan guru GPK-nya. Artinya yang siswa lain terabaikan. Iya. Jadi Nah, ini yang perstudiannya harus terjadi. ada. Makanya perstudian. sandingkan dia dengan teman sebayanya. Berarti yang disandingkan adalah dengan yang sudah bisa membaca. Iya, strateginya itu salah satu strategi yang bisa kita lakukan itu salah satunya. Tutor sebaya. Yes.
Ya, dengan tutor sebayanya. Kemudian adik-adik, apakah harus dekat guru juga ini? Tidak, Bu. Kenapa, Widi? Kalau menurut Widi, anak ADHD ini tidak harus selalu dekat guru, hanya saja strategi dalam belajarnya itu, Bu, dalam pembelajarannya. Kalau anak ADHD itu misalnya dia disuruh mendengarkan saja, itu biasanya dia akan ngelihat ke sana, pergi-pergi, pokoknya dia tidak bisa tenang gitu. Tapi jika kita menggunakan strategi kayak memberikan suatu kegiatan pada pembelajarannya, anak itu bisa fokus pada pembelajarannya, Bu. Iya. Gitu. Kemudian ada kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Kolaborasi ini antara guru dengan siswa, siswa dengan orang tua. Antara ketiganya, guru dengan orang tua juga ada kolaborasi, guru dengan siswa juga harus ada kolaborasi. Guru dengan siswa dalam bentuk apa? Kolaborasi dalam pembelajaran, Bu. Kesimpulan pembelajaran atau bagaimana? Pembelajaran, Bu. Kalau dalam pembelajaran sekarang kan lebih dituntut yang 4P itu kan memang berkolaborasi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, seperti itu. Iya. Sehingga kalau ada dilaksanakan kolaboratif, nah sehingga akan terjadilah dengan siswa. Siswa bisa dengan kolaborasi, komunikasi, dan critical thinking dan creativitas thinking. Selain Yang itu, ada ya. ya tidak hanya dalam pembelajaran saja, dalam inklusif ini adalah memang ada kolaborasi antara mitra dan stakeholder. Jadi di sini antara kolaborasi antara guru, siswa dan orang tua di sini adalah bagaimana kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan inklusif dan kebutuhan-kebutuhan pembelajaran bagi anak. Jadi kolaborasi dalam pembelajaran, misal dengan yang tadi contohnya tutor tadi bisa, tapi juga dengan pelaksana inklusif, bagaimana nanti kolaborasi antara guru dan stakeholder terkait itu mendukung pelaksanaan programnya tadi. Apakah itu dalam penyediaan sarana pembelajaran inklusif dan maupun suasana pembelajaran yang inklusif seperti itu. Oke. Kemudian pembelajaran yang diberikan erat dengan kehidupan sehari-hari ini untuk disabilitas intelektual ini. Iya. Bentar ya. Nah, karena anak tunagrahita tuh dia sifatnya pengalaman. Makanya dia harus belajar secara apa yang dalam kehidupannya sehari-hari. Ini yang khusus untuk disabilitas intelektual. Makanya terkait dengan praktek. Praktek apa misalnya, Pit? Dalam penggunaan uang, Ibu, dalam matematika. Penggunaan uang. Daily activities. ADL. Yes. Activity daily learning. Ya. Satu keterampilan yang harus dikuasai anak, Bu. Sesuai Ya. minatnya. Soft skill and hard skill-nya ya. Soft skill and hard skill. Hard skill dan soft skill. Ya. Attention and character student. Pelik trainingnya. Nah, ini yang apanya. Hendaknya sekolah ada guru pendamping khususnya. Pembimbing Ini yang khusus kami sekarang. Guru pembimbing Pembi- khusus bukan penamping khusus tapi guru pembimbing khusus namanya sekarang. Lagi digencar. guru pendidik khusus, guru pendamping khusus, atau pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus. Sekarang lagi gencar-gencarnya untuk pembimbing khusus. Sudah ada aturannya, Pedri? Iya. Ya, sekarang ada BIMTEK guru pembimbing khusus sekarang itu lagi gencar-gencarnya, Ibu. Jadi guru Nah. pembimbing khusus ini
bukan hanya dari PLB saja, tetapi guru pembimbing khusus ini adalah bisa jadi dari guru-guru yang non PLB ya, tetapi sudah mendapatkan tentang pendidikan keinklusifan. Itu juga dinamakan dengan Apa GPK sekarang. standarnya, Bang? Standarnya itu adalah ketika mereka telah mengikuti BIMTEK tentang atau pelatihan yang terkait dengan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud terkait dengan pendidikan inklusif. Nah, mereka punya sertifikat juga bahwa mereka telah menyelesaikan seperti itu sekarang kalau Oh, di jadi aturannya ada sertifikat. Jadi ya baru dikatakan guru pembimbing khusus. Tetapi ketika dia hanya menerima guru ketika di sekolah tersebut bukan berlatar belakang PLB dan juga belum pernah mendapatkan pelatihan tentang pendidikan inklusif, mereka hanya menyandang gelar guru inklusif, artinya guru yang sudah inklusif menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Bang, yang berarti Yes. anak misalnya dia punya background pendidikan luar biasa, apakah dia juga harus memiliki So, sertifikat itu dulu atau itu tuh untuk orang yang no. di luar PLB? No, tidak. Kalau orang yang sudah bersertifikat pendidikan khusus, artinya kita sudah mempunyai keahlian ya, profesional di bidang kekhususan. Tetapi sama kita untuk mengambil keahlian juga sebenarnya seperti itu kalau di dunia kerjanya. Tetapi sekarang kan untuk menggalakkan ini ya, menggalakkan pendidikan inklusif di Indonesia karena terkait kurangnya ya tenaga. Kita kan masalah SDM yang Bu ya, yang masalahnya tentang untuk inklusif ini itu masalah SDM. Nah, untuk meningkatkan untuk mendukung program dan untuk meningkatkan ininya SDM-nya maka disanakan dengan adanya BIMTEK guru pendamping khusus yang sama dengan kegiatan kayak PPG lah seperti itu yang dilaksanakan selama 2 minggu atau 3 minggu seperti itu sehingga nanti mereka bisa dan itu juga tidak semua yang lulus bagi mereka yang memenuhi semua yang diminta itu lulus seperti itu. Oh, Gitu ada sekarang untuk link? ya. Ada link tuh? Itu guru yang mengajar di reguler ya, seperti itu. Ada, tapi untuk sekarang katanya untuk 2023 tidak ada lagi BIMTEK yang seperti itu karena semua sekolah di Indonesia ini sudah kudu wajib untuk menerima anak yang berkebutuhan khusus tersebut seperti itu. Jadi tidak ada lagi namanya sekolah inklusif lagi gitu. Arahan dari kementerian seperti itu untuk tahun 2024. Nah, pembimbing khusus GPK ya. Apa bedanya antara guru pendidik khusus dengan guru pembimbing khusus dan guru apa satu lagi? Guru inklusif, Pembimbing, pendidik, pendamping. Kalau pendamping hanya sekedar mendampingi kita ya. Iya. Nah, sehingga saya bersama dengan dosen-dosen lain mengupayakan itu melalui penelitian supaya ditambahkan di Permendiknas nomor 70 tahun 2009 itu terkait dengan bagaimana untuk satu kerja itu kalau seandainya BK kan sudah ada apa aturannya untuk 150 anak diakui untuk berarti dia sudah melakukan dia membimbing untuk 150 anak berarti dia sudah bisa terima sertifikasinya. Nah, kebanyakan dari kita itu yang belum. Itu yang belum. Ada enggak aturannya ini? Untuk menjadi GPK ini, ada enggak aturan yang sudah sesuai dengan pasal dan undang-undangnya? Itu yang kita yang belum lagi kan? Iya Bu, ini memang jadi masalah Bu, karena ketika adanya program sertifikasi guru bagi teman-teman yang memang bertugas di sekolah-sekolah inklusi sebagai GPK, mereka tidak bisa menerima sertifikasi gara-gara di aturan GPK itu tidak merupakan tugas pokok seperti itu Bu. Nah, jadi teman-teman ini harus secara sistem didapodik memang harus masuk dulu di sekolah SLB. Jadi GPK itu merupakan tugas tambahan atau di nota tugaskan itu Bu. Karena sampai sekarang ada beberapa teman-teman di Padang Panjang yang memang diangkat
kontrak oleh daerah Kota Padang Panjang menjadi GPK di SMP dan di SD, dan mereka baru selesai PPG tahun 2022 kemarin, itu tidak bisa menerima sertifikasi. Ya, ada juga yang dia mengajar di SD, tapi dia punya ijazah PLB, tapi tidak juga bisa menerima sertifikasi. Tidak bisa, Bu. Jadi memang untuk penerimaan sertifikasi dianggap bisa terima sertifikasi, mereka harus terdaftar sebagai guru di SLB. Ya, itu syaratnya ya. Tetapi kalau seandainya ini nanti Kak, kalau seandainya dia kembali mengajar di SD, dia tetap akan terima sertifikasi karena guru kelas linear, guru yang PLB jika mengajar di SD juga guru kelas sama dengan SLB juga dianggap linear. Kalau seandainya kembali ke SD. Dan itu permasalahannya yang terjadi yang memang kalau untuk guru GPK itu adalah yang memang pada jenjang SMP dan SMA. Tetapi bagi guru GPK yang ini yang agaknya dia jadi double ya, menghandle double handle jadinya. Karena di SD dia juga bisa mengajar sebagai guru kelas dan juga sebagai guru pendamping khusus bagi anak inklusinya. Jadi yang GPK itu bermasalah ketika dia mengajar di jenjang SMP dan SMA, tetapi di SD linear karena guru kelas. Tidak, Fadri, karena kode sertifikasinya berbeda antara guru kelas SD dengan SD biasa, dengan guru kelas kita kode 800 itu berbeda. Karena ditemukan akhirnya ada saran, beliau ini sudah lama honor honor lama di SD, lulus sertifikasinya PLB, malah disarankan oleh dinas mengambil S1 PGSD lagi. Udah satu rumpun Kak, udah satu rumpun Kak, P3K di Padang udah pada terima sertifikasi itu yang PLB-nya, yang ininya, yang GPK yang jadi sudah satu kode kita. Bukan satu kode, tetapi linear. 800 sama, kan? Ya, sama dengan kode yang ini Kak, yang kode yang guru mapel yang sertifikatnya mapel lain, misalnya bahasa Indonesia. Sekarang kan waktu dia ngajar sebagai guru kelas di SD, dia juga linear, dianggap linear. Udah bisa mereka, sehingga kan banyak sekarang orang tuh yang beralih sekarang dari guru mapel yang dulu guru matematika yang bilang kita ini Budi, Bapak Budi. Nah, sekarang mereka kembali karena karmanya. Jadi karena biasanya dia mengambil pendidikan matematika ya di UNP misalnya. Sekarang juga mereka kembali ke mengajar SD. Nah, P3K sekarang kan banyak itu terjadi. Sehingga ada lahan-lahan yang ini, tetapi mereka tetap bisa menerima sertifikasi sebagai guru kelas. Tapi berarti masih bermasalah yang GPK yang ada di SMP dan SMA ya? Ya, SMK yang SMA, karena mereka tidak ada guru kelas, jenjang guru kelasnya di sana. Ya, kalau di SD kita memang guru kelas sama SLB. Berarti mereka memang harus terdaftar di GPK, di guru SLB, dan mereka jadi GPK itu merupakan nota tugas atau tugas tambahan. Itu jadinya supaya dia dapat gitu, dapat sertifikasi gitu. Ya. Karena GPK itu 0 jam, jadi harus memegang mengampu. Artinya dia sudah juga membimbing anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Betul. Makanya dia bisa terima sertifikasi. Iya. Ya, berarti Bu, benar Bu, untuk aturan GPK ini mungkin kita bisa melihat ke BK. Kalau BK kan itu jumlah siswa ya Bu, di SMP SMA itu diakui jika mereka sudah menghendap 150 siswa gitu. Berarti kalau ingin diajukan atau kita ingin memberikan saran kepada pemerintah, berarti untuk GPK ini harus dihitung minimal anak yang akan dihandalnya di sekolah SMP dan SMA, berapa orang baru dia bisa terima sertifikasi. Mungkin arahnya ke sana kali Bu, untuk peraturannya gitu. Ya. Disamakan ke BK. Sama dengan BK kan guru bimbingan konseling. Iya. Jadi kita kan juga guru pendidik khusus, pembimbing khusus jadinya. Iya. Tapi enaknya BK sekarang Bu, mereka udah dikasih 1 jam sekarang untuk dalam 1 minggu dikasih 1 jam per kelasnya itu. Jadi ketika rombolnya ada 24, jadi mereka terpenuhi jadinya. Jadi mereka masuk kelas 1 jam. Dan aturannya sudah ada juga terkait dengan Permendiknasnya, sudah ada pula. Ya, jadi BK itu dalam 1 kali seminggu mereka dikasih 1 jam pembelajaran untuk 1 kelasnya. Tapi untuk dapodinya Padri tetap lucunya gini, 1 jamnya diakui masuk sebagai mata pelajaran, tapi yang dimasukkan tetap 150 siswanya itu.
Iya, betul, betul Ada. tetap. Cuman Tetap. jamnya ada, tetap jamnya ada. Oke. Kemudian terkait dengan sarana dan prasarana. Sarana, kalau untuk gangguan visual, disabilitas visual, apa saja sarana yang dibutuhkan itu? Lingkungannya kali ya Bu yang harus harus aksesibilitasnya gitu Bu. Akses, ya Nah, aksesibilitasnya artinya yang perlu. harus ada Lingkungannya akses. jalan, Kayak guiding block, Bu. Guiding block, Ya. guiding block guiding block. itu mark-marknya juga tanda-tanda apa ya istilahnya? Tanda-tanda Simbol and yang mark. ada braille-nya gitu. Ya, Ya, simbol. simbol and mark ya. Ya. Kemudian apa lagi? Mungkin kalau untuk sarana bagi yang kelas tinggi Bu mungkin bisa dengan laptop atau komputer yang JOS, yang di aplikasi JOS gitu Bu. VDI. Ya. Untuk visual ya. Itu terkait dengan akademik itu, Fit. Kalau untuk akademik lebih ke media Bu, seperti peta buta, papan paku, seperti itu Bu. Iya. Sudah tuh bangun datar atau bangun ruang yang memang berbentuk 3 dimensi yang bisa diraba, seperti itu. Miniatur-miniatur. Kalau ke akademik lebih ke media yang memang bisa bersifat 3 dimensi Bu. Konkret. Konkret. Bisa konkret, bisa 3 dimensi. Bisa miniaturnya gitu. Iya. Berarti itu terkait dengan prasarana itu ya. Ya, sarana Bu. Kemudian yang terkait dengan rungu, disabilitas rungu, apa yang harus kita perbaiki? Ya, Kalau media secara untuk bangunan pembelajaran fisik kayak nggak terlalu pengaruh deh. Tapi kalau seandainya untuk media pembelajaran baru yang lebih pengaruh. Tapi untuk sarana Iya. prasarana oke, sama dengan reguler. paling kalau kegiatan pembelajaran media pembelajaran itu otomatis Yes. media pembelajaran yang bersifat visual, Interaktif. Iya. interaktif. Kemudian terkait dengan disabilitas intelektual, Ya, untuk yang aksesibilitas juga tidak terlalu ini ya, Bu, cuman lebih ke strategi and metode to support the learning process. Yes. iya. Ya. Apalagi ya itu yang fisik dan gangguan fisik dan motorik ya. Gangguan fisik perlu, yang gangguan fisik yang perlu ini aksesibilitasnya yang Aksesibilitas itu ya harus banyak itu. Iya. hold in the wall itu perlu ya. Apa ya namanya itu? Pegangan di dinding itu. Andrel, Padri. Ya, Unreal ya. Andre, iya. Termasuk ADHD, kemudian learning disabilities dan autistik. Ya. Kemudian pemahaman terhadap pendidikan inklusif dan disabilitas. Iya. Artinya apa? Bahwa kita harus memberikan ceramah kepada guru-guru lain, ada apa dengan pendidikan inklusif? Kenapa kok harus diinklusifkan? Dan bagaimana dengan anak berkebutuhan khusus? Apa saja klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus itu? Nah, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita sebagai GPK. Kalau kita di sekolah inklusif. Ya, Iya, Bu. makanya ini yang kita bahas bagaimana penerapan di sekolah terkait dengan penerapan pendidikan inklusif ini. Kalau ini dia bandingkan hubungannya, kemudian bagaimana mereka di kelas, kemudian pengaturan tempat duduk, kemudian dia. Nah, mungkin lebih luas apa yang kita kaji lagi dibandingkan dengan yang sudah dipatok di dalam apa ini Iya, betul. buku ini kan.
Oke. Nah, Ibu, apa aspek dalam lingkungan inklusif ramah pembelajaran? Iya. Ibu, kalau untuk pendidikan inklusif untuk SMA, SMK itu karena kita satu atap gitu Bu di Dinas Pendidikan Provinsi itu pada umumnya udah ada sosialisasinya melalui Capdin Bu, cabang dinas gitu kan. Ada program di cabang dinas gitu bahwa sekolah inklusif SMA SMK gitu tidak boleh menolak anak. Tetapi yang kita apakan yang berada di bawah naungan kota Bu. Seperti SD, SMP, kemudian kalau PAUD TK pada umumnya ada gitu. Cuman yang kita khawatirkan nih SD dan sama SMP nih Bu. Ketika terjaring anak yang tamatan SMP terjaring ke SMA Bu itu kepala sekolahnya itu jadi menelpon, terutama Ira itu yang sering ditelepon bahwa dia terjaring anak berkebutuhan khusus gitu Bu. Sehingganya kita yang disuruh asesmen gitu Bu kalau dia terkendala di sekolahnya. Iya. Sudah ada undang-undangnya, Era, bahwa tidak boleh menolak anak. Karena kalau seandainya orang tua tahu terkait dengan undang-undang tersebut, kalau ada anaknya yang ditolak, ini kita yang kena ini. Iya, kalau guru kepala sekolah SD itu Bu kan masih primitif aja pemikirannya. Karena dengan satu anak yang masuk ke sekolah dia akan menurunkan nilai terhadap sekolah dia katanya Bu. Kan seperti itu. Sementara kan kita kalau seandainya dia terjaring anak ABK gitu kan tentu dia modifikasi kurikulum dia gitu. Kalau dia anak yang dapat anak berkesulitan belajar misalnya Bu kan. Tetapi dia apanya pemikiran itu malah lebih lebih di bawah juga gitu kan. Nah, itu Ya. memberikan pengertian itu karena di pemerintah daerah, kota kabupaten itu kan belum memahami, Bu. Memang dia di itu sekolah inklusif, tapi dia nggak ngerti gitu kepala dinasnya atau perangkatnya gitu kan, Bu. Kan satu-satunya kemarin itu kita galakan di Kota Pariaman sekolah inklusif. Tetapi kan belum juga diapakan di apa, Bu? Perdanya, peraturan daerahnya belum ada. Iya, Bahwa kemudian boleh kan menolak. pencanangan juga belum ada gitu kan. Sementara di sekolah lain sudah entah desakan dari kepala sekolah SD-nya karena dia bertambah nanti tugasnya katanya Bu. Kan itu gitu. Tambah juga tugas gurunya nanti. Itu pemikiran dia gitu. Cuman kan itu Bu. Kalau untuk SMA SMK kita udah pada umumnya udah menerima gitu. Udah banyak anak inklusif yang terjaring PPDB SMP itu Bu, sistem zonasi kan banyak itu Bu. Iya. Bagaimana kalau diapakan ke provinsi di Padang? Padang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai kota inklusi dan Sumatera Barat itu. Iya. Itu berlaku untuk November 2022. Jadi kalau Era lihat Bu, banyaknya anak-anak yang inklusif itu di SD-SD swasta sekarang Bu, kayak SDIT, SDIT Mutiara kalau di Pariaman, SDIT Aisyah, SDIT Ibnu Abbas, SDIT Atin. Jadi anak-anak itu ke sana Bu, ada yang SDIT belajar alam terbuka gitu kan Bu. Pada umumnya anak-anak itu banyak terjaring di sana. Kita kayak guru SLB kan diminta, Era pernah diminta Bu di SDIT Mutiara gitu. Anak saya ini ada 5 orang ini Bu Era. Tapi tugas kita di sekolah kan banyak juga gitu Bu. Iya. Cuman Era berikan ini, seandainya ada PPDB, tolong Ibu apa wawancara sama orang tuanya, apa latar belakangnya anaknya seperti ini gitu kan. Kemudian Ibu berikan asesmen awalnya dulu. Cuman itu aja Bu, tapi dia minta Era datang ke sana gitu kan Bu, lebih agar dia lebih paham gitu kan. Tapi kita kalau di sekolah negeri beda lah Bu dengan sekolah swasta karena banyak kegiatan SMA, SMK kita juga ikut gitu kan. Iya. Eh, Oke. maaf Ini Bu, Eh, ya, Pit.
sebenarnya kalau untuk mencanangkan sekolah wajib menerima anak dan tidak menolak, memang itu dari tahun 2020 2021 itu sudah benar sudah Bu. Apalagi Bukit Tinggi juga salah satu kota yang mencanangkan inklusi yang sampai ketika deklarasi dapat dananya lebih 1 M seperti itu. Nah, kejadian yang di lapangan itu seperti ini Bu. Memang sekolah-sekolah itu mereka akan menerima siswa berkebutuhan khusus, bahkan juga ditemukan anak-anak kita yang inteligensi di bawah rata-rata juga mereka terima Bu. Nah, kalau untuk hanya menerima itu sudah terlaksana sebenarnya Bu, sudah menerima. Namun ketika dalam proses pembelajaran, yang pertama mereka reguler itu tidak ada melakukan yang namanya modifikasi kurikulum. Yang pertama. Iya. Yang kedua, mereka tidak melakukan yang namanya asesmen. Sampai kurikulum merdeka terjadi, mereka hanya melakukan asesmen itu yang asesmen yang melakukan dengan pihak ketiga, yaitu psikolog. Mereka hanya melihat minat bakat, melihat gaya belajar, dan melihat inteligensi anak-anak. Nah, kejadiannya sekarang adalah Bu, ketika di reguler, anak-anak kita ini tetap diterima, tapi mereka dibuat seakan-akan tidak ada. Seperti itu. Kenapa dinyatakan tidak ada? Dalam pembelajaran yang pertama tidak ada modifikasi kurikulum, yang kedua memang tidak ada pembelajaran yang berdiferensiasi, dan yang ketiga ketika anak sudah dilabel anak yang tergolong kepada anak yang berkebutuhan khusus, mereka akan merendahkan KKM ketika kurikulum 13 gitu Bu. Ujung-ujungnya anak ini tetap naik, selalu naik gitu. Nah, 2 tahun berturut-turut ini, sejak terjadinya COVID, Bu, apalagi pembelajaran itu kan bersifat hybrid. Ada luring, ada daring. Dan kebanyakan ketika COVID itu banyak online, Bu. Banyak, kalau tidak online, anak dikasih tugas. Nah, ketika guru menerima tugas, guru tidak akan tahu yang membuat itu siapa, yang mengerjakan itu siapa, seperti itu. Akibatnya, Bu, beberapa tahun berturut-turut ini ditemukan anak ini dari SD reguler masuk ke SMP reguler, ketika sampai di SMP reguler jadi bahan bully, terus akibatnya bahkan itu bully itu tidak hanya dari teman tapi juga dari guru, dan setelah anak pindah sekolah masuk ke SLB, ya ternyata inteligensi mencapai 64, mencapai 73, seperti itu Bu. Nah, jadi kok bisa lulus ini di SD, di SMP gitu dengan mulusnya. Berarti ada markup-nya, Pit. Iya, Bu. Jadi kalau cuman kita menyatakan sekolah wajib menerima seluruh anak, kalau tidak ada tindak lanjut dan umpan balik yang sesuai dengan aturan inklusi yang sebenarnya, kayaknya kita yang akan jadi korban tetap anak. Iya. Nah, jadi korban anak gitu. Bukannya kita kan ada juga yang selentingan ngomong, oh ya kalau dimasukkan anak keseluruhnya ke reguler, oh SCB nanti nggak ada siswa ya. Bukan kita takut kehilangan lahan sebenarnya Bu, tapi karena memang yang kita temukan di lapangan itu anak selalu jadi korban. Nah, ada kejadian siswa kami dari SMP LB negeri masuk ke SMK karena keinginan orang tua, pertama, yang kedua karena memang undang-undang ini boleh anak diterima di SMK. Bahkan di anak itu cerita sendiri Bu, ketika pelajaran kayak matematik seperti itu Bu, dia lebih sering diusir keluar daripada dia di kelas seperti itu. Nah, terus kenapa juga bertahan di situ? Karena tetap dipertahankan oleh kepala sekolah, karena anak kita ini atlet basket dan atlet futsal gitu Bu. Tapi dalam pembelajaran dia lebih sering di luar kelas dibanding di dalam kelas. Ini yang terjadi nih, Bukit Tinggi salah satu kota inklusi yang deklarasi Bu. Iya. Ini Bu lihat juga di beberapa SMK di Padang juga seperti itu. Nah, sehingga ada anak yang diapakan,
dia seenaknya saja meminum air kepala sekolah, air minum kepala sekolah. Dia masuk ke ruang kepala sekolah, autis itu. Nah, dan itu kan harus dilarang itu. Nah, bagaimana caranya itulah tergantung kepada GPK-nya. Tapi GPK membiarkan pula tertawa pula dia seenaknya saja siswa SMK ini masuk ke ruangan kepala sekolah, kemudian minumnya air teh manis kepala sekolah itu yang sudah disediakan oleh CS-nya, itu yang terjadi. Atau duduk dia di kursi kepala sekolah. Bu, Iya. Bu, izin Bu, tapi Widi juga pernah menemui permasalahan Bu. Jadi ada kenalan salah satu guru di SMK, satu Sumbar lah ya Bu. Di Iya. SMK itu ada anaknya tuh dibilang lah kalau anaknya ini berkebutuhan khusus. Dia dikeluhkan lah bagaimana pembelajarannya. Tapi guru ini nggak bisa nih memberikan pembelajaran yang cocok kepada anak tersebut. Dimintalah oleh guru pendamping khusus dulu. Tapi sekolah kan tidak pernah memberikan anggaran untuk guru pendamping khusus atau GPK yang ada di sekolah. Jadi dimintalah kepada orang tuanya. Nah, di sini pihak orang tua tidak Mau juga, tidak bersedia. mau juga gitu kan Bu, mengeluarkan biaya lebih untuk anaknya. Dan pada akhirnya ya sama seperti kasus Kak Pit tadi. Kalau di sekolah itu ya anak tetap sekolah, tapi pembelajaran ya dia kayak anak bawang aja. Nanti nilainya juga dibantu. Kayak gitu tuh Bu biasanya. Karena gimana ya, sistem dan kebijakan dari GPK ini sendiri belum jelas. Ada orang tua yang memang aware terhadap anaknya, ada juga yang tidak gitu. Nah, yang tidak inilah yang jadi permasalahan karena untuk memberikan jasa kita perlu biaya, tapi biaya ini sendiri tidak tahu dari mana munculnya gitu, Bu. Memang ya, kalau awal-awal deklarasi inklusif education, pendidikan inklusif dulu memang cor-coran pemerintah mengeluarkan dana untuk pendidikan inklusif. Tapi kalau sekarang sudah berkurang. Bahkan gedung dibikinkan lagi. Ada ruangan khusus yang yang dibutuhkan oleh oleh sekolah. Nah, itu dibikinkan oleh dinas itu. Tapi karena sekarang mungkin dananya sudah berkurang juga, nah itu penyebabnya barangkali. Iya. Nah, bagaimana ini kalau ini kan permasalahan yang dari Widi tadi dimintakan kepada orang tua, itu tidak mungkin pula kan? Itu lebih dia membayar uang sekolah dibandingkan dengan teman yang lain. Kalau di beberapa sekolah swasta di Bukit Tinggi, Bu, dari tingkat SD, SMP, itu memang diberatkan kepada orang tua. Ya, bagi orang tua yang memang berekonomi sedang ke atas, itu mereka Iya. mau membayar untuk biaya shadow teacher-nya seperti itu. Nah, tapi bagi di sekolah negeri ini yang jadi masalah. Bahkan itu pribadi Bu, sebelum pindah ke provinsi itu memang menjadi GPK di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, yaitu Umar Bakri Bu. Memang Iya. memang ya karena di SK-kan dan janjinya ada honor tambahannya dan ternyata itu memang tidak ada, akhirnya ya ikhlas saja menambah ilmu dengan ikuti seperti itu. Tapi kalau masalah-masalah ini apakah ini hanya pemikiran Bu, pemikiran seperti ini. Kita kan pendidikan luar biasa ya Bu, yang memang basic kita di SLB. Memang seluruh sekolah wajib tidak boleh menolak anak. Statement ini seharusnya ada Bu, tambahan aturan gitu. Kenapa maksud itu tambahan aturan Bu? Mungkin seperti siswa-siswa kita yang akan diinklusikan, kalau pemikiran itu Bu gini, dari SD ketika dia usia sekolah seperti anak tunanetra Bu. Tunanetra itu mereka harus di SLB dulu Bu. Nah, di SLB nanti mereka didasari braille, didasari OM seperti itu Bu, dan diberikan kurikulum memang kurikulum reguler seperti itu. Nanti jika anak ini sudah siap secara akademik, sudah siap secara psikologis, baru anak ini dipindahkan ke sekolah inklusi.
sebelumnya Bukit Tinggi, sebelum deklarasi Bu awal-awal jadi guru di Bukit Tinggi, itu yang dilakukan. Jadi anak ini dipindahkan ke inklusi itu di kelas 4, Bu. Di kelas 4 dengan catatan dia memang siap dengan lingkungan inklusi. OM-nya sudah bagus, akademiknya dari materinya, konsepnya adalah materi kurikulum umum, seperti itu. Nah, begitu juga dengan anak tunarungu, Bu. Ibu mungkin ingat Dila Rahmi, yang mahasiswa PLB yang tunarungu, yang sekarang Iya. sudah mengajar. Beliau itu digembleng di SLB Negeri 1 Bukit Tinggi itu dari SD sampai SMP, Bu. Nah, SMA karena dirasa secara psikologis dan secara akademik dia sudah mampu, baru dia dimasukkan ke SMK inklusi, Bu, seperti itu. Nah, jadi kan yang kita cemaskan itu yang kata Ibu tadi, anak autis masuk ke ruangan kepala sekolah. Berarti kan masih ada tingkah-tingkahnya yang belum sesuai dengan lingkungan seperti itu. Nah, menurut itu daripada anak kita diantar ke inklusi tanpa ada persiapan, tanpa ada kesiapan, akhirnya mereka jadi anak bawang di sekolah inklusi, ini akan merugikan anak itu sendiri. Tapi bagaimana persiapannya dari SLB dulu? Karena terlihat kalau itu memang disiapkan di sekolah, karena dari yang itu tahu Bu, di sekolah itu Dila sudah tuh si PLA-nya nggak kemarin ada di sana, Pit. PLA Bukit tidak ada, Tinggi. Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, begitu di salah satunya mungkin yang kuliah tuh Dila, Bu. Setelah itu juga ada si yang autis juga, sekarang sudah jadi tafis, itu juga sampai kelas naik sampai kelas 4 di SLB autis, terus di kelas 5-nya pindah, Bu, tapi di SD-nya dijadikan kelas 4 lagi, seperti itu. Nah, kita Bukit Tinggi tidak punya PLA, Bu. Oh, nggak ada PLA Bukit Tinggi. Tidak punya, Bu. Kalau Padang ada PLA-nya, sehingga sebelum anak masuk ke sekolah reguler atau sekolah inklusi, dia harus ke PLA dulu. Ada satu kasus di Bukit Tinggi, Bu, SD reguler, SMP reguler, mau masuk SMA, karena orang tuanya tidak percaya mungkin dengan SLB di Bukit Tinggi, anaknya dibawa ke PLA Padang, Bu. Anaknya dibawa ke PLA Padang, setelah dites di asesmen di PLA Padang, langsung dibuat rekomendasi anak ini harus di SLB. Akhirnya kemarin SMA-nya pindah ke SLB negeri, Bu. Ternyata setelah belajar sama itu sendiri, Bu, perkalian aja belum bisa, Bu. Perkalian yang jumlahnya sampai 20 belum bisa. Jadi kemarin dia di SD dan di SMP bagaimana gitu. Itu dari Ya, rekomendasi karena pertama, mungkin Bu. barangkali kemampuannya jauh beda dengan anak yang sebayanya, seusianya. Jauh. Ya, Bu. Iya. Jadi mungkin itu, Bu, agar anak kita tidak jadi anak bawang, mungkin dilihat dulu di SLB ini memang, atau di SLB atau di PLA memang dilihat dulu bisa atau tidak dan siap atau tidak. Mungkin seperti itu. Berarti untuk guru tidak diberikan asesmen imbas tuh. Berarti yang sekolah yang berdekatan dengan SLB tersebut tidak diimbaskan ke sekolahnya bahwa guru-guru ini bisa mengasesmen. Untuk itu Kota Bukit Tinggi, Bu, sejak deklarasi itu pelatihan hampir setiap minggu tentang inklusi. Itu yang diundang, bagaimana kata Padri tadi, mereka dibekali yang dari reguler-reguler itu, Bu, BK-nya, guru mapelnya. Sudah dibekali, Bu, mulai dari pengertian inklusi sampai asesmen, sampai membuat RPP dulunya, Bu. Tapi ingat ketika itu Pak Asep yang sering kali datang ke Bukit Tinggi waktu itu, Bu. Iya. Dengan tim gitu. Nah, jadi ya bahasanya sih, Bu, yang di dalam lokal reguler itu aja sudah inklusi sebenarnya, Bu. Ditambah lagi dengan anak kita yang memang berkebutuhan khusus gitu. Jadi kalau dibilang tidak ada pelatihan, kalau Bukit Tinggi sudah kenyang sebenarnya, Bu, guru-guru. Berarti PLA itu penting itu. Pelatihan pusat asesmen kan? Ya, seharusnya, Bu. Iya. Berarti guru-guru yang sudah senior inilah yang harus memberikan pemahaman kepada dinas bahwa perlu membangun suatu PLA. Sayangnya, Bu, ketika PPDB tahun ini kan
kata Bu Era tadi, kami kan dikasih tugas melakukan asesmen untuk anak dari SMP ke SMA atau SMK, Bu. Menyatakan Iya. anak atau tidak di SMK atau SMA. Ketika temukan ada anak SD yang asesmen ingin masuk ke SMP, karena ini ruangnya ruang kota, kita hubungilah Kabid, Bu. Kabid nih, maaf berbicara, bunyinya gini, Bu. Aduh, maaf ya Bu Fitri, kami di kota kok nggak ada ya pembahasan inklusi, gitu, Bu. Berarti memang stakeholder yang bermasalah, Bu, gitu. Jadi mereka memang tidak membahas inklusi itu lagi, gitu. Padahal anak mereka sangat banyak ditemukan yang inklusi. Iya, heeh. Berarti IPIT yang harus Itu jadinya, berkembang Bu. itu supaya PLA bisa dibangun. Aduh, Siapa yang dari Bukit Tinggi ini? itu sendiri, Bu. Sendiri. Tin Solo, Tin. Era Pariaman. Ibu, Pak Bu, Atin, kalau Yose, de Paso. Bu, kalau Titin termasuk orang yang tidak mendukung inklusi itu, Bu, salah enggak, Bu? Salah betul. Kita Salah, harus inklusif. Salah ah, betul. salah. Berarti Tapi masih ada rasis-rasisnya, intoleran jatuhnya. Mm-mm. enggak juga. Karena Karena kalau Permendiknasnya sudah keluar, kita Iya, nggak bisa mendukung. betul. tapi secara Permendiknas nomor umum 70 tahun 2009 udah keluar itu. Ya, seharusnya orang-orang yang PLB inilah yang mendukung inklusif. Jangan sampai-sampai orang-orang PLB lah yang akan memundurkan inklusivitasnya. Nah, cuman pelaksananya itu yang perlu dievaluasi. Dievaluasi dan diperbaiki. Nggak Yes, mungkin anak kita berada di pelosok, nggak akan sekolah dia karena SLB ini kan adanya di kota-kota atau kota ya, kabupaten itu yang ada. Nah, nggak mungkin dia jauh diantarkannya anaknya atau mungkin ada apanya sekolah berasramanya, itu nggak mungkin itu. dia begini, Bu, alasannya. Nah, Karena kenapa, Tin? inklusi ini secara keseluruhan sebenarnya kita ingin inklusi itu berjalan, tapi secara keseluruhan seluruh unsurnya itu belum siap gitu. ya. Sehingga Berarti itu emang Itulah perlunya tenaga kita. evaluasinya, bukan inklusifnya yang ya, kita tidak Iya, sukai. jadi seiring jalan tetap anak yang teraniaya. Sehingga kalau di Solo itu kalau di sekolah guru tidak siap untuk inklusi, saya tarik ke SLB, antar ke SLB ya saya bilang. Kenapa Ibu? Karena di karena sekolah nggak itu mungkin Nah, anak itu berada di pelosok-pelosok, akan jauh dia orang tuanya ya. mengantar ke SLB. Kan nggak mungkin itu. tapi kalau di Solo kan kota, Ibu. Tapi berbeda dengan kami, Bu Titin. Ada orang yang guru SD itu yang Iya, malah Padri yang Sawalunto menawarkan, itu. ya, lebih kota Solo. Tetapi ada kasusnya yang guru SD itu semakin ini menyodor-nyodorkan anak. Tetapi kami dengan prinsip kami tidak mau menambah anak ya. Tidak mau menambah anak kan hanya kebutuhan dengan ABB-nya ini dengan anak lain. Tetapi bagaimana anak itu tetap di sana seperti itu. Sehingga ada beberapa kali Bapak mau nggak menerima anak kami di SLB? Permasalahannya apa? Rata-rata mereka itu permasalahan membaca doang, Bu. Artinya sudah menyerahkan ke SLB. Terus anaknya permasalahannya sering bertengkar dengan teman, diserahkan ke SLB. Nah, seperti itu sebenarnya permasalahan. Nah, kami di sekolah ya, khusus kami ini kami tidak langsung menerima. Nah, kami akan menerima jika memang direkomendasikan oleh, kalau kami kan direkomendasikan oleh semisal ada psikolog dan ini memang di SLB baru kami terima. Tetapi kalau seandainya itu memungkinkan di sekolah inklusif, tetap diinklusifkan seperti itu. Karena kita kasihan kepada anak seperti itu. Buat apa kita menerima anak dengan untuk anak kita banyak, tetapi sebenarnya kita harapnya memang di sekolah kita memang terlayani. Apakah itu memang seperti itu? Atau bagaimana kalau bagaimana ini sementara nanti yang SD itu kebanyakan anak-anak itu jadi psikologinya itu akan sedikit ini karena awalnya memang tidak bermasalah, tidak terlalu bermasalah dengan ini ya, dengan apa ya istilahnya. Mereka hanya mungkin dikatakan
yang bisa kita lakukan. Kalau seandainya inklusi itu belum sempurna jalannya, bagus anak di kita rawat baik-baik, kita ajar baik-baik, kita persiapkan baik-baik di sekolah kita. Daripada setiap kali, Ibu Titin ini kenapa? Ibu Titin ini ngapain? Ya sudah, daripada Ibu repot-repot, bawa ke sekolah kami, kalau saya gitu. Tapi mungkin inklusi ini bisa dikatakan sangat terlambat bagi kita. Kenapa? Karena inklusi itu deklarasi internasionalnya itu 2005 di Ya. Bukit Tinggi. Bukit Ya. Tinggi Indonesia sebagai tuan rumah deklarasi inklusi seperti itu. Dan sekarang sudah hampir 20 tahun gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya pribadi memang ini dibutuhkan yang namanya bagaimana konsekuensi stakeholder di lingkungan masing-masing. Bukan karena saya lihat di Padang Panjang itu di beberapa sekolah mereka mengangkat GPK, salah satunya yang baru PPG tahun 2022 kemarin itu di SMP 5. Saya karena saya penasaran, akhirnya saya kuliti, Bu, saya tanya berapa orang GPK di sana. Kami 5 orang. Oke, 5 orang. Gaji dari mana? Gajinya dari mana? Kami kontrak, Kak. Kontrak dari mana? Kontrak Pemda. Gajinya berarti Pemda. Stakeholder itu. Iya, jadi kalau menurut saya, Bu, sebenarnya ini kalau untuk ilmu, saya rasa menurut Fadli tadi, sekarang kemarin sudah ada kok diklat-diklat secara nasional untuk inklusi gitu. Iya. Dan untuk inklusi pun kita bisa belajar di PMM, di YouTube. Itu rasanya tidak, kalau untuk belajar rasanya tidak jadi alasan lagi bagaimana mempelajari inklusi seperti itu. Nah, salah satu dari stakeholder ini, saya bandingkan antara Bukit Tinggi yang tidak open dengan ini, ya itu yang kejadian di Bukit Tinggi. Nah, sedangkan di Padang Panjang, mereka memang dikontrak oleh daerah, oleh Pemda, dan itu digaji selayaknya oleh Pemda. Kalau menurut saya, kalau tidak layak, tidak mungkin teman-teman adik-adik dari PLB mau tahan sekarang. Ya, jadi mereka malah bilang, kenapa? Kan mereka sudah PPG, lah kalian tidak akan terima sertifikasi, mendingan pindah ke SLB. Biarlah Kak, kami di sini saja lebih enak di inklusi. Berarti mereka nyaman gitu. Berarti sekarang menurut Ipit, Bu, memang tergantung keberanian stakeholder sekarang. Ya, tergantung stakeholder. Ya. Ya, betul Kak. Oke. Kalau kami di Solunto sekarang Kak, SD yang di sekitar malah mereka mengundang kami untuk datang ke sekolahnya. Artinya bantu. Banyak kami belum tahu tentang anak-anak ini, kami kendala ini, bantu meminta menjelaskan. Itu khusus di Kecamatan Talawi, Kota Solunto, itu kami udah diundang di beberapa SD. Kalau salah itu Kak. Bagi yang mau yang ini, karena memang ini. Karena kan yang permasalahan sekarang itu ya Bu, karena kita memang ada prinsipnya sejak kurikulum merdeka ini kita memang tidak boleh menolak anak yang inklusi, yang anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Karena di penyelenggaraan pendidikan inklusif itu kita sudah diajarkan adaptasi kurikulum. Nah, adaptasi kurikulumnya itu ada 4 ya, ada 4. Kalau nggak salah akselerasi, ada duplikasi, ada modifikasi, dan ada substitusi. Nah, permasalahannya yang sekarang memang adalah guru-guru itu belum terbiasa repot. Nah, artinya ketika anaknya itu cocok kurikulumnya substitusi, artinya adanya penghilangan dan penggantian dengan setara. Nah, itu tidak mau repot karena anaknya banyak seperti itu. Terus saya repot yang ini. Tapi sebenarnya itu bisa dilakukan dengan konsep pembelajaran diferensiasi. Nah, tetapi itu mulai katanya juga merepotkan lagi, harus membedakan ininya, kontennya ini, yang ini. Nah, itu yang masalah besarnya sekarang. Oke. Iya, Bapak Ibu. Ini sudah jam 4 ini. Masak, Tin. Coba buku. Besok gimana? Memang dalam perkuliahan ini saya tidak akan ulangi lagi terkait dengan konsep, tapi mungkin saya berikan nanti ya terkait apa pengertian sejarah dan apa itu tentang konsep pendidikan inklusif, konsep dasar tentang pendidikan inklusif, atau perlu, atau ini yang PPT ini perlu di-share enggak di apa ini?
Boleh, di Ibu. GWA. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Heeh. Jadi diharapkan partisipasi supaya kita bisa berbagi ini. Partisipasi dari Bapak Ibu supaya kita bisa berbagi dalam hal bagaimana penerapan penyelenggaraan pendidikan inklusif di lapangan. Ya, tadi ada saya catat beberapa yang aktif saja. Oke, gimana? Kita lanjut. Enough. Sudah enough. Pak Drinya ke Babuko lah. Ya, prepare to iftar. Tidak, belum sholat asar, Bu. Ya, Ya. salah kita dulu ya. Next. Kita tutup aja sampai di sini. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.